والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى بنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير لطف عافية أرزاق واسعة حسية ومعنوية بلا حق سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته أصحابه جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين الأولياء وعباد الله الصالحين أجمعين سيدنا مجل الله من جميع سادنا وبعلوا الجميع سيدنا الشيخ عبد القادر جل جمال الدين جمال البلد شيخنا جمسنا أبي جعفر سنهاجر إلى روحهم والدي الذين حاصلوا من عام من أمر المسجد سابقا ولاحقا الله يديكم بالرحمة والمغفرة الجنة يعلي درجات من الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شافع الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. استوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبوة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk kembali hadir di majelis dan tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rahmat ridha-Nya kepada kita sehingga kita diberi keberuntungan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin, kita sampai pada surat Baqarah ayat ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza laqu, dan ketika mereka ay munafiqul yahud, orang-orang munafik dari kaum Yahudi bertemu alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Tapi wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan ketika kembali ba'duhum sebagian mereka ay raja'ah ila ba'din kepada sebagian yang lain, qalu, maka mereka mengatakan atuhaddithunahum, apakah kalian memberitahu, menceritakan hum pada mereka orang-orang yang beriman, bima, dengan sesuatu fataha yang telah membuka Allah itu Allah alaikum atas kalian, ay arrafakum fit Taurah min na'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah telah memberitahu kalian di Taurat dari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
liyuhajukum bihi, supaya bisa mendebat itu mereka alladzina amanukum pada kalian bihi dengan sesuatu tersebut atau dengan ma itu inda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah maka tidak kalian itu berpikir, kalian itu punya akal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menggambarkan tentang karakter jelek orang Yahudi. Di antaranya adalah mereka punya sifat munafik, punya wajah dua. Saat itu ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika orang-orang Yahudi bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan amanna billadzi amantum bih, kami beriman dengan yang kalian imani, wa nashhadu anna sahibakum, dan kami bersaksi sesungguhnya teman kalian yaitu Nabi Muhammad shadiqun, adalah orang yang benar, wa anna qaulahu haqqun, dan ucapannya hak benar, wa najiduhu bina'dihi wa sifatihi fi kitabina, dan kami mendapatkan sifat-sifat Nabi akhir zaman ya cocok dengan Nabi kalian yaitu Muhammad SAW. Ini orang-orang Yahudi kalau ketemu sahabat-sahabat Nabi, mereka mengakui di kitab mereka yakni kitab Taurat ada sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata info yang mereka katakan ini itu menjadi blunder. Jadi sebagian Yahudi kalau ketemu sahabat Nabi ngomong, oh nyanjung-nyanjung Nabi, Nabi kalian tuh memang Nabi akhir zaman, ada sifat-sifatnya di kitab-kitab kami. Nah, ketika mereka orang-orang Yahudi yang munafik pura-pura masuk Islam ini kembali kepada kaumnya, akhirnya kaumnya yang tidak munafik alias asli Yahudi, asli kafir menegur, loh kalian kalau berinteraksi sama sahabatnya Muhammad, kalian kalau pura-pura masuk Islam sama, di depan sahabatnya Muhammad, tidak perlu cerita-cerita ada sifat Nabi Muhammad di kitab Taurat, tidak perlu, loh nanti malah bahaya kalau mereka sampai semuanya tahu, malah tambah kita ruwet, kita kalah nanti, kalah debatnya karena di kitab kita ada. Akhirnya ahbarul Yahud, orang-orang pemimpin orang Yahudi, mereka mengingatkan, ya sudah, yang sudah terlanjur ngomong wes biarno, tapi yang belum, mulai sekarang jangan ngomong-ngomong lagi kalau di kitab kita ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, dipenging, di nabaniku dilarang oleh para pendeta-pendeta, tokoh-tokoh dari orang Yahudi. Ada lagi yang mengatakan, yang melarang itu sebagian dari mereka walaupun bukan tokoh. Loh, kok kalian omongkan tuh gimana? Ya. Kok kalian omongkan sama orang-orang Islam, sahabatnya Nabi Muhammad, bahwa di kitab kita Taurat itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad? Gimana? Ayo, malah piye toh? Kok gak mikir kalian ini? Afala ta'qilun. Nah, kalau mereka tahu sampai nanti malah kita akan kalah argumen, kita akan kalah debat, wong di kitab kita ada. Kok kita nggak beriman sama Muhammad, malah kita nanti kalah, kita malah tambah malu nanti. Akhirnya dilarang, udah yang sudah terlanjur ngomong, jangan ngomong lagi tentang sifat-sifat Muhammad yang ada di kitab kita Taurat. Ada lagi yang ngomong bahwasanya yang melarang itu adalah orang-orang munafik, mereka melarang anak-anaknya untuk ngomong kalau di kitab Taurat itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak anak podo-podo munafiki, orang Yahudi pura-pura masuk Islam, anaknya dilarang untuk nyebar info
bahwasanya di kitab Taurat ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk apa itu doktrin orang Yahudi setelah itu adalah jangan sampai sifat-sifat Nabi Muhammad dan umatnya yang ada di Taurat ini diomongkan lagi. Sudah, semua orang Yahudi dilarang untuk ngomong-ngomong masalah itu lagi. Akhirnya saat itu mereka sepakat untuk tidak ngomong-ngomong lagi. Tapi ya sudah nyebar. Nah, orang Yahudi memang seperti itu. Jadi mereka menyimpan sifat-sifat Nabi Muhammad, bahkan di dalam Maulid Ad-Diba ini kan disebutkan Al-Hadithu Sani an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala alamani abi Tauratu ila sifran wahidan kana yudkhiluhu sunduk. Dari Ka'bul Ahbar niku disebutkan. Ka'bul Ahbar dulu kan anak dari pendeta orang Yahudi tapi masuk Islam. Ka'bul Ahbar ini cerita, aku dulu ketika kecil aku tuh diajari Taurat sama ayahku. Ya dari orang Yahudi kan awalnya. Diajari kitab Taurat kecuali ada satu lampiran yang dilewati, di-skip. Terus diambil itu lampiran, dimasukkan peti, kunci. Falamma mata abi fatahtu fa'idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yakush'aruhu wa yattajiru ala wasati yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Aku ketika ayah sudah mati, peti tersebut tak buka, ternyata isinya adalah lampiran-lampiran dari kitab Taurat yang di dalam lampiran tersebut faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Diterangkan dengan detail akan ada satu nabi akhir zaman yang keluar, lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah, wa sultanuhu bisyam, sultannya alias kekuasaannya ada di Syam. Makanya sampai sekarang Syam, Palestina dan sekitarnya, Suriah sampai Jordania itu daerah Syam semua. Itu sampai hari kiamat, sampai kapanpun orang-orang kafir, orang-orang Yahudi pengen menguasai 100% tidak akan bisa. Karena wasultanuhu bisyam, kekuatannya Islam, kekuatannya Nabi Muhammad, barometernya adalah di Syam sana. Tuh lihat orang Palestina digempur habis-habisan. Israel, Amerika, Inggris, negara adidaya kuasanya luar biasa itu. Tapi gempur Palestina tidak akan bisa 100%. Pasti tetap bisa bertahan karena wasultanuhu bisyam. Dijanjikan dalam hadis itu kekuatan umat Islam itu adalah ada di Syam sana. Makanya sampai kapanpun ya seperti itu. Islam juga akan tetap bertahan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jadilah kita orang-orang yang ikut andil, jangan cuma penonton. Ya tadi itu kemarin sudah kita bahas, didoakan, kemudian kirim bantuan ke sana. Yang berjuang saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita ke sana ya tidak mungkin terus waduh pol isone ya donga atau bantu. Minimal doa setiap saatnya, setiap sholat 5 waktu. Jangan lupa sisipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai dilupakan. Ibarat kalau kita ini tubuh kita ada yang terluka, kaki kita ada yang luka karena kecelakaan, kita bangun tidur kan pasti iling, aduh loro nih, iling terus. Kenapa? Karena ada yang luka. Kalau ada tubuh kita luka atau cedera, kita tidak akan bisa melupakan luka itu karena kita merasakan. Kecuali nek wis sehat gak kerasa, wis gak iling sikile nek sehat. Tapi nek luka masih menganga, terus rasa sakitnya masih tetap, bangun tidur langsung kerasa, aduh tetap iling langsung, aduh sikilku loro. Langsung ingat. Begitulah sifat orang mukmin yang sejati, seperti satu jasad, satu tubuh. Tubuh kita yang ada di Palestina sana sedang terluka, maka jangan sampai kita lupakan untuk terus mendoakan. Wasultanuhu bisyam, sultan kekuasaannya Nabi Muhammad, kekuatan Islam diantaranya adalah di Syam. Dan ini tertulis di kitab Taurat saat dibuka oleh Ka'bul Ahbar. Kemudian yakussu sya'arahu wa yatajiru ala wasatih, sampai disebutkan Nabi Muhammad itu motong rambutnya. Sifat-sifat perangnya Nabi disebutkan di Taurat itu. Yakunu khairal anbiya, dia jadi nabi terbaik, wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya adalah sebaik-baik umat.
disebutkan ini adalah nabi terbaik, paling mulia, dan umatnya juga menjadi umat paling mulia. Itu disebutkan dengan detail di kitab Taurat yang ditemukan oleh Ka'bul Ahbar. Ada di kotak peti tadi itu, ternyata sifat-sifat Nabi akhir zaman ada semua dalam diri Nabi Muhammad SAW, ada semua dalam diri para sahabat Nabi SAW. Akhirnya Ka'bul Ahbar ini setelah itu masuk Islam, menjadi bagian daripada sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini orang-orang Yahudi selalu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat mereka sudah sepakat untuk tidak lagi membahas bahwasanya di kitab Taurat itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad, karena kalau sampai dibahas kan sudah, mereka nggak punya dalil apa-apa. Kalau misalkan debat tinggal dibalik aja loh, di kitab kalian kan ada Nabi Muhammad itu benar, Islam itu benar, udah selesai. Mereka tidak bisa jawab apa-apa kalau sampai itu diketahui oleh semua. Akhirnya setelah mereka sepakat itu untuk menyembunyikan, jangan sampai ada yang ngomong-ngomong lagi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, maka di situ ada satu pelajaran bahwasanya kita itu kalau mau diskusi atau debat dengan golongan-golongan di luar Islam, baik Yahudi, Nasrani ataupun lainnya yang mereka memusuhi Islam, ngajak debat dan lain-lain, atau golongan-golongan di luar ahlu sunnah wal jamaah, golongan-golongan yang mereka suka mengkafirkan selain golongannya. Kalau tidak golongan saya semuanya masih kafir, walaupun syahadat, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji, rukun Islam dilakukan semua, tapi kalau enggak baiat janji masuk dengan pemimpin saya tetap kafir. Syahadatnya enggak sah, sholatnya enggak sah, puasanya enggak sah, zakatnya enggak sah, hajinya enggak sah, semua ibadahnya enggak sah karena dia belum ikat janji atau baiat dengan pemimpin saya. Ada loh golongan yang seperti itu. Syahadato, sholato, poso, zakato, hajiyo dianggap enggak sah karena dia belum masuk golongannya, belum berbaiat dengan pemimpinnya. Enten golongan-golongan yang seperti itu, naudzubillah. Jadi semuanya dianggap kafir. Bahkan kalau perlu najis, masuk masjid dipel, najis ini orang kafir. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik, orang kafir hukumnya najis. Nek masuk masjid mereka dipel, Pak, dianggap najis. Nah, dianggap kafir, belum sah iman, sholatnya, ibadahnya tidak sah semua. Nah, kalau kita debat diskusi dengan orang-orang seperti itu atau menjawab mereka, maka senjata paling bagus itu kalau kita bisa mengorek isi kitab-kitab mereka atau ajaran-ajaran mereka. Nah, kita debat sama orang-orang non-muslim yang mereka memusuhi Islam, maka kita harus tahu ilmu di dalam agama mereka kayak apa. Nah, nanti kita debatnya pakai dalil mereka, udah kalah. Orang-orang di luar Ahlussunnah Jamaah, mereka meyakini karena punya dasar kitab ini dari pemimpinnya ini. Nah, itu kitabnya kalau kita bisa buka dan bisa tahu dasar-dasarnya, nanti kita serang pakai kitab itu, sudah kalah. Jadi dalil terkuat itu kalau kita memakai dalil mereka, bisa ditambahi dengan dalil-dalil yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan dalil mereka, akhirnya bisa menang. Nah, disitulah di antara rahasia kenapa orang Yahudi ini takut jangan lagi ngomong sifat-sifat Nabi Muhammad ada di Taurat, sahabatnya, sifat-sifatnya, umatnya ada di Taurat, jangan ngomong lagi. Takutnya nanti itu akan jadi blunder untuk mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kadang-kadang perlu, kita perlu, khususnya para santri yang mereka memfokuskan diri mempelajari ilmu agama, jangan hanya mempelajari tentang Ahlussunnah wal Jamaah aja. Bahkan kalau kita dulu di pondok itu diajarkan golongan-golongan lain sesatnya itu di mana, dalil kitab mereka itu apa, itu dibuka terus dibahas. Nah, bagaimana cara jawabnya itu kita bisa jawab dengan tajam dan tidak bisa dibantah lagi saat kita buka kitab mereka. Oh, kitab mereka isinya seperti ini. Oh, kitab mereka isinya seperti ini. Akhirnya dijadikan bahan dan kita bantah dengan dalil yang lebih kuat seperti hadis sahih dan lainnya. Akhirnya mereka tidak bisa.
menjawab lagi, karena ada di kitab mereka kesalahan-kesalahan tersebut. Kalau santri-santri di pondok itu ada yang namanya rudud, pelajaran yang rudud itu untuk menjawab orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan di luar Islam sekalipun. Contohnya kayak kemarin itu semuanya harus dipelajari, ada ilmunya, ada ilmu debat, ada ilmu diskusi, sehingga dari debat dan diskusi dari orang yang ahli, banyak orang yang non muslim akhirnya masuk Islam karena mereka didebat dengan kitab mereka. Oh, ternyata begitu ya, akhirnya masuk Islam. Ada yang di luar Ahlussunnah yang punya keyakinan seperti itu tadi, selain mereka berarti masih kafir. Ketika didebat dengan isi kitab mereka, ternyata isi kitab mereka terlemah, akhirnya dia sadar dan kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Disitulah dikatakan oleh Imam Ghazali, beliau mengutip salah satu ucapan, ba'duhum araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqih wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa'u fih. Kita itu perlu mempelajari kejelekan, kesesatan. Sesatnya mereka itu kayak apa sih? Kesesatannya perlu dipelajari. Kejelekan perlu dipelajari, tapi bukan untuk diamalkan, agar kita bisa jawab dan bisa menjaga diri dari kesesatan tersebut, kejelekan tersebut. Gambarannya ngenten, polisi itu perlu mempelajari ilmunya maling, bukan untuk maling, tapi untuk mudah nangkap maling. KPK perlu mempelajari ilmunya koruptor itu gimana, cara korupsi itu gimana, dipelajari dengan detail, tapi bukan untuk ikut-ikut korupsi, tidak, tapi untuk mudah nangkap koruptor. Nah, kan harus begitu, mempelajari kejelekan, kejahatan, supaya bisa menangani dengan cepat kejelekan, kejahatan, kesesatan tersebut. Begitu juga kita ini bagi khususnya para santri yang benar-benar mereka itu bersemangat belajar, itu perlu nanti setelah Ahlussunnahnya kuat, perlu juga untuk mempelajari ilmu-ilmu di luar Ahlussunnah, sehingga ketika terjadi seperti itu bisa jadi pagar, bahkan bisa menyadarkan banyak orang. Karena itu di sini orang-orang Yahudi mereka bersepakat untuk nutup mulut, jangan ngomong lagi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Awalnya kan mereka ngomong itu, oh ini Nabi, mereka pura-pura masuk Islam, kemudian ngomong nyanjung-nyanjung Nabi Muhammad ini ada di kitab kami, sifat-sifatnya dan lain-lain. Tujuannya itu sebetulnya mereka biar tambah akrab bener sama sahabat Nabi dan bisa nanti mengambil kelemahan Islam dari dalam. Tapi ternyata blunder, loh kok tak omong malah akhirnya bahaya nih kalau sampai tahu di kitab kita ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, akhirnya setelah itu mereka sepakat untuk tidak lagi menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad ada di kitab Taurat. Nah, karena itu di sini oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi, dari ucapan mereka itu liyuhajukum bi inda rabbikum. Di sini ada pelajaran lain, kata beliau, ya dulu ala annal yahud al munafikin wal kufar wa kullu khalqil ard ya'lamu annahum min khalqillah. Dari kalimat yang mereka ucapkan ini, liyuhajukum bihi inda rabbikum, di situ berarti ada pelajaran bahwasanya orang-orang Yahudi itu, atau selain orang Yahudi, bahkan seluruh orang-orang yang tidak beriman di muka bumi ini, sebetulnya mereka itu kenal bahwasanya di alam raya ini ada Tuhan. Sebetulnya mereka itu kenal Allah. Maksudnya apa? Mereka itu tahu di dunia ini ada penguasa yang benar-benar mutlak kekuasaannya, yang mengendalikan waktu, yang mengendalikan kehidupan, yang mengendalikan kematian, yang namanya Tuhan. Cuman mereka itu nggak kenal Tuhannya ini sifatnya bagaimana. Mereka cuman kenal itu toh. Di alam raya ini ada Tuhan, ada yang menguasai semuanya. Karena itu di ayat lain Allah SWT pernah mengatakan, berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau engkau wahai Nabi Muhammad, wahai umat Islam, tanya kepada mereka orang-orang yang di luar Islam, orang Yahudi ataupun lainnya, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Mereka tahu, mereka mengenal bahwasanya di alam raya ini ada namanya Tuhan, cuman sifat-sifatnya yang beda.
Kadang-kadang Islam sama agama lain kan nyebut Tuhan sama. Ada agama lain nyebutnya Allah. Nah, tulisannya kan podo Allah. Cuman mereka itu sifat dari Tuhan ini tidak dikenali dengan sempurna, akhirnya salah Tuhan. Nah, kita umat Islam yang beriman mengenal Tuhan dengan sifat-sifat yang sempurna, dibimbing oleh Nabi kita Muhammad, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita pun kenal dan iman, tahu benar Tuhan itu sifatnya bagaimana, dan kita pun menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mereka ketika mencegah kaumnya untuk tidak lagi ngomong tentang sifat Nabi Muhammad, mereka mengatakan kalimat apa? Inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Sebetulnya mereka itu beriman, apalagi orang Yahudi, mereka tahu kebenaran Islam. Mereka tahu benar siapa Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka lebih kenal Nabi Muhammad daripada kenalnya mereka terhadap anak-anaknya sendiri. Orang tua niku nek punya anak, misal di belakang sini ada tanda lahir, ada kayak segitiga di belakangnya sini, di pundaknya sini misal. Itu yang tahu orang tuanya. Kalau orang lain tidak tahu, kalau ketutupan baju. Tapi kalau orang tua tahu, oh di tubuh anaknya sebelah sini ada ini, ada ini. Kenal. Kenapa? Karena anak yang dari bayi dia rawat sampai besar, dia tahu tubuhnya itu ada tanda lahir di sebelah mana, tahu. Saking kenalnya, karena memang orang tua. Nah, orang-orang Yahudi itu lebih kenal Nabi Muhammad, melebihi kenalnya mereka terhadap anak-anaknya sendiri. Saking apa? Jelasnya sifat-sifat Nabi itu tertulis di kitab Taurat. Tapi ya karena itu, mereka karena iri, dengki sama Nabi, sehingga itu semua ditutupi dan disembunyikan. Karena itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, mereka mengenal Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, sehingga orang itu kalau sudah semakin kenal, semakin tahu sifat Allah, semakin tahu rahmatnya Allah dan seterusnya, maka imannya akan meningkat dari orang yang beriman biasa bisa menjadi kekasihnya Allah, menjadi para walinya Allah. Dan kadar dari keimanan seseorang itu, derajatnya tinggi tidaknya itu tergantung kekuatan imannya. Kalau para nabi, mereka sempurna mengenal Allah sehingga jadi nabi, jadi rasul. Nah, di bawahnya ada para wali, ada orang soleh, ada orang yang beriman biasa dan seterusnya, sesuai tingkatan masing-masing. Itu kok bisa punya kedudukan seperti itu? Kenapa? Karena sesuai kadar kenalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, nah di sini orang-orang Yahudi, mereka sebetulnya kenal Nabi, tapi karena kepentingan mereka, karena iri dan hasutnya mereka, sehingga sifat-sifat Nabi, kebenaran Islam dan semuanya ditutupi oleh mereka. Bahkan doktrin ini diwariskan kepada anak-anak cucu mereka. Sampai saat ini pun orang-orang Yahudi seperti itu. Mau kebenaran Islam seterang matahari, tetap mereka anggap salah, tetap tidak akan diterima oleh mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Terakhir kesimpulan pertama, orang-orang Yahudi itu mereka selain keras hati, mereka punya sifat berwajah dua, alias punya sifat munafik yang akut. Sifat munafik yang paling akut, paling berat, itu sifat yang dimiliki orang-orang Yahudi. Karena mereka nggak tanggung-tanggung munafiknya, nggak tanggung-tanggung bohongnya, sampai kitab-kitabnya mereka sendiri pun dihianati isinya. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi itu punya doktrin akan terus menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad, sifat-sifat umat Nabi Muhammad dan kebenaran Islam. Mereka tidak akan pernah menerima kebenaran Islam, dan itu diwariskan dari ke anak cucunya. Kemudian yang ketiga, orang Yahudi ataupun orang non-Muslim, orang-orang kafir selain Islam, sebetulnya mereka itu kenal Allah, tapi sifatnya yang mereka belum mengenali. Mereka kenal, sadar di alam raya ini ada Tuhan. Itu semua orang pasti sadar. Walaupun sebejat apa, dia sadar di alam raya ini ada penguasa, ada yang namanya Tuhan. Cuman mereka tidak mengenali sifat-sifat Tuhan tersebut dengan sempurna, sehingga belum menjadi orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman, dia kenal sifat-sifat Tuhan tersebut, dan dia akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.
Kurang minta maaf. Semoga kita semakin iman kita dikuatkan oleh Allah dan dijadikan orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.